血雷石可是比雷，你怎么不动？去死吧！有些事呢。别杀我呀！啊！没了人，我还怎么收集雷石？就算将全城的百姓都炼化了，接我一招就给你。他怎么炸了？炎雷！师傅，我炼血雷石再合适不过了。无趣，还你。魔术的劫雷，无极之雷。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sudah hari Selasa nih kawan-kawanku. Mari kita lanjutkan dua Tonghua kesukaan kita semua ya. Hehehe. Yes, seperti biasa, kita gaskan buat Lord Suyan dulu, baru nanti lanjut Lord Lingfeng. Oke, di part 73 hari ini kita semua bakal melihat Suyan beserta kawan-kawannya bakal menyerbu ke sebuah sekte. Tetapi kita bisa melihat Suyan mengeluarkan sedikit kekuatannya sampai membuat semua orang ketar-ketir. Nah lo, mantap kan? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Dewa Suyang ternyata gagal menerobos kalam atas. Yang ternyata guys, itu karena jalan kalam atas sempat terpotong. Jadi sekarang mereka membutuhkan yang namanya peta bintang untuk menuju ke sana. Nah, Suyang awalnya curiga kalau Lucian memiliki peta bintang. Tetapi ternyata yang dia punya bukanlah peta bintang, melainkan peta menuju ke kampung halamannya yang bernama Lei. Entah gimana ceritanya, tetapi Suyang bisa menebak semuanya dengan akurat. Sehingga pada akhirnya, Suyang bersama Lian Sui dan Lucian itu pergi ke kampung halamannya Lei. Tapi tidak menyangka di sana ada seorang praktisi yang memanfaatkan batu petir merah buat menjebak para praktisi polos yang berpikir ingin kalam atas. Jadi para praktisi itu dikasih kesesaran guntur guys. Dikiranya itu beneran jalan menuju kalam atas. Taunya itu semua cuma buatan. Pada akhirnya Suyan datang dan membongkar itu semua. Si praktisi jahat juga berhasil terungkap. Tetapi kejahatannya kepada masyarakat Lei itu tidak bisa ditoleransi. Berakhir Lucian menghabisi dirinya dengan sekali tinju dan badannya pun auto hancur. Ngeri kali ya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hihihi. Kita beralih kepada desa yang para rakyatnya itu sedang menarik guntur. Proses terus terjadi. Ternyata mereka para masyarakat desa itu dipaksa untuk menarik guntur dan menciptakan batu petir. Kalau tidak mereka bakal dihabisi guys. Waduh, malah jadi perbudakan nih. Proses terus terjadi, tetapi beberapa anak kecil mulai kewalahan. Mereka semakin tidak mampu dan segera dipukul-pukul menggunakan cambuk. Para orang jahat ini berpikir, apa orang-orang ini digunakan buat memurnikan batu darah petir aja ya? Karena kan batu darah petir itu lebih berharga. Soalnya dalam pembuatan darah petir itu harus menyerap tubuh orang sampai meninggoy, alias membutuhkan pengorbanan guys. Tiada satu orang pun praktisi dari benua Lei yang berhasil mengatasi kesesaran guntur. Sehingga sang kakek dan si cucu mau diserang dan duar. Ledakan besar tiba-tiba terjadi. Tetapi ternyata orang yang menyerang mereka malah tersambar guntur dan jadi debu. Satu persatu dari mereka terus disambar dan menghilang dari sana guys. Nah lo, tersisa satu orang saja yang bertanya-tanya perlakuan siapa ini. Yang ternyata itu adalah ulahnya Suyang. Suyang sangat ingin tahu soal batu darah petir yang mereka sebutkan. Karena sepertinya orang-orang ini sangat mengerti soal batu jahat itu.
有些事啊。别杀我呀！啊！ Sementara di rumah Tuan Kota Guntur, sang penguasa kota dimarahi habis-habisan karena sudah dikasih waktu lama, tetapi cuma mengumpulkan sedikit batu guntur. Dari situlah orang-orang jahat ini mengancam putri dari sang penguasa kota yang cantik dan anggun bakal dilatih dan kekuatannya dihisap untuk menjadi batu petir darah alias dikorbankan guys. Wadidaw. Sang ketua musuh ternyata juga diperintahkan oleh sekte besar Leiji, yang berarti sumber masalah ini semua itu dikarenakan sekte Leiji ya guys. Pada akhirnya dia menyuruh sang penguasa kota untuk menjadikan beberapa orang dari rakyatnya dijadikan sebagai batu guntur darah. Waduh, tentu si penguasa kota tidak mau dong. Kalau semisal semua orang dimurnikan, lantas bagaimana dia mengumpulkan batu guntur lagi coba? Para masyarakat tidak boleh dijadikan batu guntur darah. Tetapi orang-orang jahat ini tidak mau mengerti. Mereka terus mengancam soal anaknya sang penguasa kota. Tetapi tidak lama dari itu, muncullah pengawal si penguasa kota yang menunjukkan dia mendapatkan 2 batu guntur darah. Tentu membuat mereka auto bingung. Dapat dari mana coba? Sang musuh langsung menerjang ingin mengambilnya dan tuar. Pada saat sampai tubuhnya langsung meledak. Itu adalah perbuatannya Lian Sui. Kalau pengen maka datang ke sini ambil sendiri. Begitulah katanya guys. Segera Lian Sui pun diserang menggunakan cambuk besi. Tetapi semua itu dengan mudah dia tahan. Temannya pun ikut membantu langsung menyerang Lian Sui. Tetapi cuma butuh 1 genggaman langsung jadi debu semua guys. Waduh, kuat banget dia ya. Lian Sui pun langsung bertanya gimana aksinya tadi kepada Dewa Suyang. Ya boleh-boleh aja sih. Tetapi Suyang masih merasa itu kurang kuat. Nanti bakal Suyang ajarkan yang jauh lebih kuat lagi supaya bisa lebih sadis. Waduh. Tetapi tiba-tiba para musuh melancarkan formasi badai petir. Mereka ingin melumpuhkan kelompok Suyang dan dijadikan sebagai batu guntur darah. Soalnya kan kekuatan Suyang dan kawan-kawannya cukup kuat. Jadi sangat cocok buat dijadikan batu guntur darah nih. Lebih tepatnya dikatakan hasilnya bakal sempurna lah ya. Segera formasi pun diperkuat dan tuar. Serangan guntur raksasa menyambar ke arah Suyang. Tetapi cuma butuh 1 tatapan dari Suyang, semua batu petir di sana itu berubah dan hancur. Membuat formasinya pun ikut menghilang ya. Ditambah semua kekuatan guntur tadi diserap oleh Suyang menjadi sebuah bola kecil. Tentu si musuh tidak percaya dong. Gimana ceritanya seorang praktisi bisa memiliki kemampuan seperti ini? Oh jelas lah ya, kan Suyang ini penguasa dunia kalian nih. Lian Sui cuma menyombongkan gurunya yang masih berada di tahap pemurnian Qi. Padahal musuhnya mengira kalau Suyang ini adalah makhluk abadi tingkat 7. Oh, tentu saja bukan dong. Tetapi gumpalan petir yang Suyang kumpulkan tadi itu langsung dilancarkan kepada sang musuh dan tuar. Dia pun disambar petir terus-menerus auto menghilang jadi debu. Tetapi dari dalam tubuhnya memunculkan batu guntur darah. Si penguasa kota langsung bersujud meminta maaf karena sudah diselamatkan. Tetapi dia sendiri juga merasa malu. Sebagai seorang penguasa kota, mengirimkan para pengawal untuk menyiksa rakyatnya sendiri. Padahal kan bisa aja membiarkan mereka kabur. Soalnya si penguasa kota ini egois guys. Dia tidak mau meninggoy, jadi ngorbanin orang lain.
Batu guntur darah yang didapatkan oleh Su Yang kali ini sangatlah murni. Bentuknya aja cukup sempurna. Tetapi dia merasa ini masih belum cukup. Su Yang pun menatap ke atas langit, membuat mereka penasaran. Memangnya ada apa di atas langit? Yang ternyata dari atas langsung muncul badai guntur ungu. Itu merupakan panggilannya Su Yang, guys. Katanya ini merupakan kesesaran guntur yang hanya bisa dilewati oleh makhluk abadi di atas tingkat 9. Tetapi apakah benar demikian? Gimana dengan tak pemurnian Chia? Hehehe. Su Yang malah menyuruh guntur itu datang dan menyambar ke dirinya sehingga keluar. Guntur itu langsung menyambar Su Yang, tetapi batu guntur petirnya itu malah berubah menjadi batu guntur ungu. Wah, ini makin langka aja nih. Berdasarkan sejarah, batu guntur warna ini sudah lama menghilang. Tapi tidak lama dari itu, langit yang ungu sekarang berubah menjadi warna emas. Katanya bencana guntur warna emas itu cuma bisa ditanggung atau ditahan oleh Raja Abadi yang legendaris. Segera guntur itu menyambar Su Yang dan lagi-lagi tua. Wah, ini keren banget nih. Batu ungu yang tadi berubah lagi menjadi berwarna emas. Tetapi bagi Su Yang ternyata ini masih belum cukup, guys. Apa? Padahal ya warna emas ini aja cuman ada dalam sejarah tidak pernah kelihatan. Badai pun berubah lagi untuk ketiga kalinya menjadi berwarna hitam. Yang ini jauh lebih kuat lagi ya guys, sehingga keluar. Guntur hitam disambarkan langsung mengenai batu petirnya Su Yang dan akhirnya terbentuklah batu guntur hitam. Dan Su Yang masih bisa mengatakan ini tidaklah buruk. Waduh, ini si Su Yang maunya kayak gimana sih? Sementara itu di atas langit ada suatu pulau kecil yang melayang di atas udara bernama Leihai. Dan di sana ada tetua sekte Leiji yang bernama Jin Pupai. Nah, si Pupai kesal karena para muridnya tidak bisa menahan guntur kelas menengah. Banyak yang tumbang. Sehingga dia menghentikan latihan itu sekarang juga. Tetapi tiba-tiba mereka semua terkejut saat melihat ada fenomena guntur ungu di atas langit. Dan warnanya terus berubah sampai menjadi warna hitam. Itu yang tadi ulangnya Su Yang, guys. Jin Pupai mengira kalau itu pertanda harta karun yang jatuh dari atas langit. Dia senang sekali dan ingin mendapatkannya. Sampai tertawa keras seperti orang gila, guys. Lantas apa yang terjadi ketika dia bertemu Su Yang nanti ya? Hayo. So langsung saja kita masuk ke bagian review buat part 74 episode 76 Lian Qi Shuanian 100,000 Years of Revining Qi. Di hari Sabtu lagi, oke guys. Jadi si Jin Pupai beneran datang ke tempatnya Su Yang dan menunjukkan kekuatannya. Tapi sebelum bertarung, Su Yang memberikan ceramah kepada Lo Xian. Dia bertanya, apakah mereka sekte Leiji yang terlalu kuat atau kau yang terlalu lemah? Sampai-sampai membiarkan sekte Leiji menguasai kampung halamanmu yaitu Lei. Nah lo dikasih paham kan? Pada akhirnya Su Yang memberikan pilihan dan melihat apa yang bakal Lo Xian lakukan. Di sini Lo Xian berjanji memastikan apapun yang dia lakukan itu semua demi desa Lei-nya. Sepertinya Lo Xian bakal banyak bertarung di episode depan nih. So kita tunggu lagi di part 74 ya guys. Lian Qi Shuanian 100,000 Years of Revining Qi di hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.